Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Faras Fitria Badrani di acara Morning Motivation. Oke, jadi hari ini kita udah kedatangan seorang narasumber, yaitu guru sejarah di SMA Negeri 2 Padalarang, yaitu Bapak Faisal. Halo Bapak. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bapak kabarnya? Alhamdulillah sehat lahir dan batin. Nah, jadi teman-teman, kita hari ini mau ngebahas tentang tempat-tempat bersejarah di sekitar Bandung. Nah, untuk Bapak sendiri nih, pernah kemana aja sih? Kalau di sekitar Bandung, Bapak yang lebih dekat dulu dari sekolah ya. Ya. Di wisata sejarah itu ada sejarah dan prasejarah. Sejarah dan Nah, prasejarah. ada sejarah dan prasejarah. Apa itu bedanya gimana, Pak? Prasejarah itu adalah tempat di mana satu lokasi yang biasanya itu merupakan bukti keberadaan makhluk manusia pada saat dulu sebelum adanya tulisan. Yeah. Seperti di Bandung Barat ini ada yang namanya situs Gua Pawon. Nah, kalian mungkin sering mendengar tapi mungkin jarang juga ke sana ya. Iya. Daerahnya di Citatah. Nah, Nah, jangan lupa kunjungin, apalagi orang sini Nah, apalagi kalau kalian orang Bandung Barat ya, Barat, khususnya ya. orang Cipatat dan orang Padalarang sekitarnya. Nah, coba kunjungi tempat seperti ini ya, situs Gua Pawon. Nah, itu tempatnya instagramable loh. Selain Gua Pawonnya juga ada di atasnya, yaitu apa? Apa Bapak? Gak Yang tahu. di atasnya? Paras gak? Stone Garden. Nah, itu iya, Gua Stone Pawon, di atasnya Stone Garden. Nah, itu bagus. Pasti pernah lah ke situ. Padahal Faras orang sini tapi belum pernah. Nah, itu dia. Jadi sana. anak-anak kita sekarang, khususnya SMA 2 Padalarang itu, yang Bapak tahu, jarang sekali main ke tempat-tempat yang seperti itu, apalagi dekat. Kalau di Bandung Barat ada lagi yang namanya, tidak usah jauh-jauh lah, ada Yang dekat-dekat juga. Stasiun Padalarang, itu situs bersejarah. Stasiun Padalarang. Ternyata Stasiun Padalarang. Ya, Stasiun Padalarang itu situs bersejarah abad ke-19 dibangunnya sama Belanda. Terus ada lagi yaitu Mana? PN Kertas. PN Kertas. Tahu PN Kertas? Nggak tahu. PN Kertas yang ada di Cihaliwung. Dulu namanya NV Papier Fabriken. Oh iya. Nah, itu juga situs bersejarah, itu pabrik kertas tertua di Indonesia. Pabrik kertas tertua di Ya, Indonesia. Tertua. Ada di Bandung Barat. Ada di Bandung Barat. Jadi kalian yang selama ini sering lewat, itu ternyata tempat bersejarah dan orang-orang di luar kota itu berlomba-lomba pingin ke situ. Nah, kita sendiri orang Padalarang kadang Nggak tahu. hanya lewat saja. Iya. Nah, itu tempat bersejarah loh itu. Papier Fabriken namanya, PN Kertas sekarang, atau Peruri Iya, iya. sekarang. Terus ada lagi Gedong 5. Gedong 5. Tahu Gedong 5? Iya, tahu. Yang kalian lulusan SMP Keridan ya, pasti tahu kong. Pasti tahu. Ada rumah-rumah dinas yang tua, itu rumah dinas PN Kertas. Itu juga situs bersejarah. Nah, ngomongin soal milenial juga nih Pak. Nah, kata Bapak tadi nih, termasuk Faras juga nih. Ya. Kayak apa ya, maksudnya jarang banget mengunjungi tempat-tempat yang bersejarah, malahan yang dekat rumah Faras aja Faras nggak tahu gitu. Ya. Nah, gimana sih caranya gitu meningkatkan, gimana biar kita tuh punya daya tarik buat ngunjungin tempat-tempat bersejarah kayak gitu, gimana menurut Bapak? Nah, untuk strategi itu ya kalangan milenial yang lebih tahu bagaimana caranya membuat suatu tempat itu tertarik. Biasanya anak-anak milenial kan untuk membuat sebuah tempat itu terkenal, makanya mereka banyak posting di Instagram. Ya, cari tempat-tempat yang bisa buat yang foto, bagus, gitu, instagramable lah istilahnya sekarang ya. Nah, supaya terkenal, coba dong kalian anak-anak muda termasuk Paras juga ya, jadilah pelopor pemuda dan pemudi yang mencintai tempat-tempat bersejarah. Dan setelah mengunjungi itu silakan posting, weh ini tempatnya bagus loh, nanti kesini yuk. Tapi jangan rame-rame ya, sekarang kan karena sekarang lagi COVID juga nah, ya. lagi PSBB ya, jadi jangan beramai-ramai. Jadi Bapak rekomendasikan ini bukan berarti harus ramai-ramai ke sana, tapi kita tunggu kondisi yang tepat, yang kondisional, kapan kita ke sana, dan kita buat postingan-postingan yang baik ya. Paras dan kawan-kawan nanti coba bikin suatu postingan tempat, ini tempatnya bagus loh, ini tempat bersejarah banget, silakan datang ke sini. Itulah yang membuat bisa terkenal satu tempat. Iya. Menurut Bapak sendiri, manfaat dari tempat-tempat bersejarah itu apa sih? Tempat bersejarah itu yang pertama ada sebagai sarana edukatif ya. Jadi sarana edukatif itu sarana Pendidikan. pembelajaran, pendidikan. Selain edukatif juga sarana rekreatif.
Rekreatif ya Jadi pasti. selain kalian belajar, juga kalian juga sambil bersenang-senang. Nah Iya. itulah fungsi dari situs bersejarah. Kalau di Bandung banyak sekali ya. Di kota Bandung ada yang namanya Museum Sri Baduga, ada yang namanya Museum Mandala Wangsit ya, tempat bersejarah TNI Angkatan Darat Iya. waktu melawan DITI. Kalau Museum Sri Baduga itu yang di Tegalega adalah museum kebudayaan. Ada juga Museum Pos tentang kantor pos Kantor pos. di Bandung itu ya. Ada juga Museum Geologi, Oh iya. Museum Geologi ya. Banyak sekali di Bandung. Nah, ngomongin tentang museum nih. Hmm. Kalau Faras kan mikir museum itu kayak tempat penyimpanan benda-benda yang bersejarah. Ya. Menurut Bapak museum itu tempat untuk menyimpan benda-benda yang bersejarah atau emang tempat yang bersejarah? Museum juga tergantung konteks dibangunnya pada saat Iya. itu. Ada yang ada memang museum yang dibangun berdasarkan tempat bersejarah, seperti museum kapal terbang di Yogyakarta itu kan dulu sebagai bandara. Nah Bandara. sekarang digunakan untuk museum. Museum. Ada juga museum yang memang dibangun khusus untuk menyimpan benda-benda bersejarah. Jadi ada benda-benda naskah-naskah dikumpulkan di satu tempat. Nah, jadilah museum, contohnya Museum Sri Baduga. Jadi Ya. Museum Sri Baduga itu tempat menyimpan naskah-naskah. Bukan naskah-naskah, tempat menyimpan replika-replika fosil, prasasti. Iya. Disimpanlah di situ. Jadi museum itu ada yang memang tempat bersejarah, Ada yang ada hanya yang juga untuk memang hanya menyimpan. untuk khusus menyimpan Iya. menyimpan barang-barang bersejarah. Nah gitu. Menurut Bapak nih, gimana caranya Bapak memperkenalkan destinasi wisata itu biar lebih dikenal sama banyak orang? Caranya gimana Kalau sih? Bapak pribadi sih Ya. sebagai guru ya, Bapak menggunakan pendidikan sebagai media untuk mengenalkan situs-situs bersejarah. Di kelas Bapak kenalkan. Kalau di luar profesi Bapak sebagai guru ya, secara pribadi Bapak posting-posting Posting di IG, di Instagram, di Facebook ya. Ini tempat bagus, silakan kunjungi ke sini. Ataupun Bapak sering membuat satu tugas tahun lalu Bapak membuat sebuah tugas yang aneh, yang berbeda dari guru yang Gimana lain. tuh Pak tugasnya? Bapak ngasih tugas main. Enak loh Pak main. Iya, Bapak nggak ngasih tugas baca buku, nggak ngasih tugas untuk mereview buku atau mengerjakan soal. Nggak. Tahun kemarin Bapak khusus membuat tugas yang namanya tugas main. Jadi gimana itu Di tugasnya? tugas main itu Bapak tugaskan ke siswa untuk main ke tempat bersejarah, contohnya di Museum Sri Baduga yang di Bandung. Mereka cuma cukup memfoto mereka ada di sana dan membuat caption, saya belajar di sini, dan berilah kesan tentang main di sana, tentang wawasan edukasi dan juga rekreasi di sana. Apa yang mereka dapat, apa yang mereka pelajari di sana. Cukup seperti itu saja, dan ya alhasil sebagian besar yang awalnya tidak main jadi terpaksa main, atau yang memaksakan main, Ya. ada yang ikut-ikutan main, ada yang memang tidak peduli sama sekali. Tapi karena tugas ya terpaksa. Nah, karena tugas jadi mereka memaksakan, dan alhamdulillah dengan Jadi adanya tahu ya, tugas Pak. seperti itu mereka Ya. jadi tahu. Malah setelah pemberian tugas itu mereka ada yang memang mengadakan studi kunjungan lagi di luar sepengetahuan Bapak. Jadi ya Jadi bagus. tertarik gitu ya. Nah, tertarik itu media Bapak untuk mengenalkan situs-situs bersejarah. Jadi anak supaya kenal ya wayahnya Ya. dipaksa ditugaskan. Nah, selain dampak edukasi juga, terus ada dampak apalagi buat tadi rekreasi. Kreasi. Bentar ya. Nah, tenang. Nah kan pas selain dampak kita mengunjungi tempat bersejarah itu kan ada dampak edukasinya juga buat pendidikan, Ya. buat rekreasi juga ada dampak lain nggak, misal kayak dampak ekonomi, sosial kayak gitu mungkin Nah, ada. ini yang perlu ditekankan ya pada kawan-kawan semua. Jadi yang namanya kita berwisata itu bukan cuma untuk berrekreasi juga, tapi bagaimana kita juga bisa bersosialisasi dengan masyarakat lain. Kalian mengunjungi tempat wisata itu bukan cuma berrekreasi, tapi kalian sama saja dengan turut melestarikan tempat-tempat bersejarah supaya mereka tetap eksis, Nah iya, supaya keberadaan mereka tetap dikenal dengan kalian posting-posting foto di IG atau di Facebook atau di Twitter dan sebagainya. Kalian sama saja dengan melestarikan nilai-nilai kesejarahan di tempat itu. Yang berikutnya, dengan kalian berkunjung ke tempat bersejarah, kalian juga
turut memperkuat ekonomi masyarakat sekitar. Kalian jajan tempat sekitar tempat wisata, kalian juga turut memberikan satu penghidupan bagi rakyat atau masyarakat yang jualan di Yang sekitar jualan tempat. di sekitar Nah, itu kan tempatnya, ya, bagus ya, daripada sekalian sekedar hanya diam di rumah, main game ya, Iya. mabar atau tiktokan. Nah, lebih baik satu saat nanti ataupun kalian mau berkunjung, silahkan kunjungi dengan catatan patuhi protokol Nah, kesehatan, iya. tidak beramai-ramai, kunjungi di sana, posting yang baik-baik, buat ajakan yang baik. Ayo kita kunjungi yuk tempat ini, Indonesia punya atau Bandung Barat punya, Bandung punya. Nah, itu kan nanti banyak tuh yang bikin hashtag seperti itu. Iya. Nah, itulah tagar-tagar itulah yang nanti membuat satu tempat itu terkenal. Jadi diketahui oleh banyak orang juga ya, Nah, Pak. jadi ketahui banyak Jadi orang dari situ. ternyata tempat wisata bersejarah itu banyak dampak positifnya. Tadi ada dampak edukasinya, Nah, buat gitu, rekreasi, rekreasi. ekonomi, bahkan sosial juga ya, Pak Ya, ya. gitu. Ntar, Pak. Paras sudah kemana aja nih? Kalau Faras pernahnya tuh ke Borobudur sama ke Candi Prambanan. Nah, ke Karena waktu itu Borobudur. lagi study tour SMP. Oh, SMP Ya. ya. Nah, setelah dari bermain itu kesannya bagaimana? Kesannya ya gitu, Pak, seru. Nah, oh iya, waktu study tour itu kebanyakan anak-anak gitu, teman-teman Faras juga bukannya malah mempelajari, mendalami tentang tempat bersejarah itu, tapi malah buat cuman apa namanya, foto-foto doang, Foto-foto, ya. foto-foto sama turis gitu-gitu. Nah, gimana sih caranya gitu biar kita misalkan udah datang nih ke sana gitu, buat belajar tuh kita harus gimana gitu, mengetahuinya dari mana, apa nanya ke pawangnya kah atau Oh gimana gitu. ya, untuk membuat kunjungan lebih bermakna, yang Ya. pertama kita juga harus membuat suatu perencanaan nih. Kita tuh rencana berkunjung ke situ tuh untuk apa? Kalau memang untuk rekreasi ya nggak ada Nggak ada salahnya sih. salahnya. Kita Tapi foto-fotoan. biar bisa ada apa ya, pelajarannya juga gitu. Nah, Ya, gimana? kita rencanakan di sana kita mau mencari apa nih? Cari pengetahuan tentang candi. Tahu kita tentu saja kita harus bertanya ke orang yang ada di sana. Atau boleh kita browsing di internet. Browsing, Nggak ya. apa-apa. Padukan pengetahuan teoritis dengan praktis. Jadi kalian baca di internet ada begini, kalian datang ke sana, itu lebih bagus. Jadi buatlah schedule yang baik, rencanakan kalian mau apa ke sana, apakah mau rekreasi atau edukasi atau keduanya. Jadi tergantung tujuan kita dari awal. Kalau Iya. memang kita ingin buat konten ya pasti akan memperdalam konten. Jadi tantangan nih buat Faras dan juga kawan-kawan, kalian buatlah konten yang bagus atau foto di sana. Kan dengan foto juga orang yang tertarik atau yang ngefans sama Faras nih ya, kan nanti juga kan lihat, wah Wah, Faras kayaknya lagi di tempatnya mana nih? bagus nih. Wah, Faras Yang kesini sana. saya juga, Faras Iya. kesini saya juga mau kesini ya. Nah kan seperti mengendorse lah satu Oh, iya. tempat. Nah itu Mengenai suatu tempat. simpel kan gitu. Kalau menurut Bapak nih, cara menjaga dan melestarikan tempat-tempat destinasi bersejarah tuh kayak gimana sih? Cara kita buat jaga dan melestarikannya? Pertama tadi melestarikan itu adalah kalian dengan mengunjungi saja itu udah Ya. sama dengan melestarikan. Dengan kalian membayar tiket, kalian sama dengan mendukung eksistensi tempat tersebut. Kalian posting di Instagram, kalian mendukung eksistensi di dunia maya. Kalian mengajak teman, artinya kalian juga ikut membuat tempat itu menjadi ramai, laku ya. Kalau laku kan tingkat ekonomi di situ Bakal naik, naik juga. masyarakat juga kan Iya. banyak yang jualan di situ keangkat. Nah, terus kalian harus menjauhi hal vandalisme. Vandalisme tuh apa? Vandalisme itu apa ya? Kenakalan atau tindakan-tindakan yang sifatnya merusak satu tempat. Contoh ada coretan-coretan. Nah, di Gua Nah, Pawon, kebanyakan anak-anak pasti kayak gitu. nah di Gua Pawon aja nggak Ya, jauh-jauh. Love you. Siapa gitu? Aduh, itu bukan tempatnya tempat seperti itu. Atau kalian ada sebuah objek nih di museum, kalian didudukin gitu aja. Nah, itu sifat-sifat yang vandalisme. Jadi Iya. jauhi vandalisme, terus tidak merusak, dan cukup kalian datangi tempat dan posting yang baik-baik. Itulah salah satu cara melestarikan. Nah, mungkin cukup sekian aja Bapak perbincangan kita hari ini. Terima Ya. kasih udah nemenin Faras buat ngobrol hari ini. Jadi Ya, sama-sama. teman-teman cukup sekian aja. Jangan lupa buat like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa juga nyalain
lonceng notifikasinya biar kalian semua tahu tiap kali Small TV Channel upload video baru. Oke, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.